Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal PK dan penalaran matematika. Pada video kali ini ada 5 soal, kita akan coba bahas satu persatu. Soal pertama yaitu jika J adalah bilang bulat antara 1 dan 500 yang habis dibagi 9 dan K adalah bilang bulat antara 1 dan 500 yang habis dibagi 7. Berapakah J ditambah K? Pertama kita cek J-nya dulu, karena J-nya ini habis dibagi 9, berarti J-nya itu sama dengan kelipatan 9, yaitu 9, 18, 27, sampai 495, karena kurang dari 500. Kemudian K-nya, karena habis dibagi 7, berarti ini kelipatan 7, 7, 14, 21, sampai 497. Nah juga batasnya sampai 500. Nah, untuk menghitung banyak bilangannya ini bisa kita gunakan barisan dan deret. Nah, untuk yang lebih mudahnya bisa caranya adalah dengan semuanya ini saya bagi 9 karena ini kelipatan 9. 9 bagi 9 sama dengan 1, 18 dibagi 9 sama dengan 2, 27 dibagi 9 sama dengan 3, dan 495 dibagi 9 dapat 55. Berarti banyak bilangannya itu adalah dari 1 sampai 55 adalah sebanyak 55 bilangan. Kemudian K-nya juga sama. Ini karena kelipatan 7 berarti saya bagi 7 semuanya. 7 dibagi 7 sama dengan 1, 14 dibagi 7 sama dengan 2, dibagi 7 sama dengan 3, sampai 497 dibagi 7 sama dengan 71. Nah, berarti banyak bilangannya dari 7, 14 sampai 497 itu sebanyak 71 bilangan. Berarti J-nya ada 55 dan K-nya itu adalah 71. Nah, yang ditanya penjumlahannya, berarti kita jumlahkan didapat 126. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua, soalnya itu bentuk pecahan dari 0,212121 sampai seterusnya adalah. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita misalkan terlebih dahulu 0,212121 sampai seterusnya itu sebagai P. Karena di sini berulang angka 21, ada 2 digit angkanya yang berulang, berarti ini kita kalikan dengan 100. Tapi jika soalnya nanti berulang hanya 1 digit, berarti ini dikalikan dengan 10. Kalau 3 digit yang berulang angkanya berarti dikalikan 1000. Nah, karena ini dikalikan dengan 100, berarti ini kita kalikan, didapat hasilnya adalah 21,212121 sama dengan 100 P. Nah, yang ini saya pisah jadi penjumlahan, jadinya 21 ditambah 0,212121 sampai seterusnya sama dengan 100 P. Karena di sini 0,21 kita misalkan sebagai P, tinggal kita substitusikan saja sehingga didapat 21 ditambah P sama dengan 100 P. Kemudian P-nya dipindah ruas ke kanan sehingga didapat 21 sama dengan 99 P. Kemudian 99-nya pindah ruas ke bawah sehingga jadi P sama dengan 21/99. Ini sama-sama bisa dibagi dengan 7 sehingga didapat P-nya sama dengan 7/33. Berarti nilai P-nya itu sama dengan 7/33. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita masuk soal ketiga yaitu urutan bilangan real dari terkecil sampai terbesar adalah. Nah, di sini ada angka-angkanya atau bilangannya. Kita tulis dulu bilangannya. Bilangan 7 pangkat 50, 2 pangkat 175, 5 pangkat 75, dan 7 pangkat min 50. Nah, caranya adalah kita buat pangkatnya menjadi sama semuanya. Kira-kira 50, 175, 75, dan min 50 bisa kita rubah bentuknya menjadi pangkat 25. Sehingga ini bisa dirubah menjadi 7 pangkat 2 pangkatin 25. Karena kalau pangkat dipangkatin lagi berarti dikali sehingga nilainya sama dengan 50. Serta ini dirubah jadi 2 pangkat 7 dipangkatin 25. Dan ini dirubah jadi 5 pangkat 3 dipangkatin 25. Karena 3 dikali 25 sama dengan 75. Dan yang terakhir dirubah menjadi 7 pangkat min 2 dipangkatkan 25. Karena semuanya udah sama bentuk pangkatnya, berarti yang kita rubah yang dalam kurung ini. 7 pangkat 2 sama dengan 49, 2 pangkat 7 sama dengan 128, 5 pangkat 3 125, 7 pangkat min 2 sama dengan 1/49. Nah, karena di sini pangkatnya udah sama, berarti yang kita lihat dalam kurung saja. Berarti yang terkecil berarti
ini 1/49, berarti ini urutan pertama. Terkecil kedua berarti yang ini, berarti ini urutan kedua. Yang urutan ketiga berarti 5/75, dan urutan keempat adalah 2/175. Berarti berdasarkan pilihan ganda jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal berikutnya, soal keempat, yaitu ini berkaitan dengan kaidah pencacahan. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 8 dibuat bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda. Jika bilangan lebih kecil dari 500, maka banyak susunan yang bisa dibuat adalah, nah di sini ada 2 prasyarat, yaitu bilangan ganjil dan kurang dari 500. Nah, kita tahu bilangan ganjil dari angka-angka ini belakangnya juga harus ganjil. Di sini angka ganjil adalah angka 3 dan angka 5. Berarti kita pisah antara 3 dan 5. Karena kurang dari 500 berarti bilangannya adalah ratusan. Nah, di sini kalau di belakangnya 3 berarti kan kemungkinan angka paling belakangnya itu ada 1 kemungkinan. Kalau di belakangnya 5 berarti kemungkinannya yang dipilih juga 1 kemungkinan. Nah, tinggal kita pilih di angka ratusan dan puluhannya. Nah, di angka ratusannya kalau 3-nya sudah dipilih, berarti 3 tidak boleh dipilih lagi di angka ratusannya. Berarti kemungkinannya adalah 2 dan 4 saja, karena bilangan kecil dari 500. Berarti di angka ratusannya ada 2 kemungkinan, antara 2 kalau enggak 4. Nah, untuk angka puluhannya bisa kita pilih dari semua bilangan yang tersedia. Tapi karena di sini udah digunakan 2 angka, berarti dari 6 angka yang tersedia dikurang 2, berarti ada 4 angka yang tersedia. Nah, untuk angka ganjil yang di belakangnya 5, berarti untuk ratusannya bisa kita pilih angkanya 2, 3, ataupun 4. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Untuk puluhannya, berarti karena udah digunakan di angka ratusan dan di angka satuan, berarti di sini kemungkinan hanya ada 4 angka. Nah, kita kalikan 2 dikali 4 dapat 8, 3 dikali 4 dapat 12, sehingga ini dijumlahkan dapat hasilnya adalah 20. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal terakhir, ini berkaitan dengan peluang atau kombinasi. Soalnya yaitu dari 10 orang siswa terdiri 7 orang putra dan 3 orang putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, maka banyak tim yang dapat dibentuk. Nah, di sini ada prasyaratnya paling banyak 2 orang putri. Berarti kita cek kemungkinannya. Berarti bisa 3 orang putra dan 2 orang putri. Nah, selain dari ini bisa juga kemungkinannya 4 orang putra dan 1 orang putri. Karena di sini paling banyak 2 orang putri. Berarti boleh 1 putri. Atau kemungkinan terakhir 5 orang putra. Jadi semuanya yang dipilih adalah putra. Nah, Ra itu putra, Ri itu putri. Nah, kemudian kita hitung kemungkinannya menggunakan kombinasi. Berarti karena putranya ada 7, berarti 7 kombinasi 3. Karena yang akan kita pilih 3. Putrinya ada 3 orang, yang kita pilih 2, berarti kombinasi 3, 2. Nah, kita hitung menggunakan rumus kombinasi 7 faktorial per 3 faktorial. 4 ini didapat dari 7 dikurang 3. Dikali 3 faktorial per 2 faktorial, 1 ini dapat dari 3 dikurang 2. Kita hitung dapat hasilnya adalah 35 dikali 3. Yang ini dapatnya 35, ini dapatnya 3. Sehingga dapatnya 105. Kemudian kita hitung kemungkinan yang 4 putra dan 1 putri. Pakai kombinasi, berarti kombinasi 74. Karena putranya ada 7, yang dipilih 4. Putrinya ada 3, yang kita pilih 1. Kita gunakan rumus kombinasi, jadinya 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. 3 ini dapat dari 7 kurang 4. Dikali 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga kita hitung hasilnya didapat 35, yang ini dapat 3, maka hasilnya adalah 105. Kemungkinan terakhir yaitu 5 putra. Kita gunakan kombinasi 75. Karena ada 7 putra yang dipilih 5. Jadi rumusnya 7 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga didapat hasilnya 21. Nah, 3 kemungkinan ini kita jumlahkan. Sehingga didapat 231. Berarti jawabannya adalah yang D.
Oke, kita cukupkan pembahasan soal PK dan penalaran matematika untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.